Jujur, ada yang tersiksa karena memikirkan dirimu saat ini. Wow. Jadi di video kali ini kita akan melihat ya, ada seseorang yang tersiksa batin perasaannya karena memikirkan dirimu saat ini. Jadi kita akan lihat ya secara detail bagaimana berdasarkan energi kuat yang kamu rasakan saat ini. Ya, dan disclaimer karena ini sifatnya energi general ya, jadi tidak secara personal. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saran dari aku, lebih ambil saja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan ya klik link kontak di aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi seperti itu. Oke, nggak usah lama-lama. Kita akan melihat bagaimana energi dia. Seseorang yang tersiksa karena memikirkan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang tersiksa karena memikirkan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang tersiksa karena memikirkan dirimu saat ini. Wow. Ya di sini aku melihat ya ada seseorang yang sepertinya sangat mencemaskan kamu, sangat takut kehilangan dirimu ya, tapi dia tidak berani mengatakan ini kepada kamu karena dia memiliki rasa gengsi yang sangat besar. Jadi sebucin-bucinnya dia ya, setakut-takut kehilangan dia akan kamu, tapi dia tidak pernah menyampaikan dan berterus terang kepada dirimu bahwa sejatinya orang ini tuh dia mengkhawatirkan dan mencemaskan dirimu gitu. Ya. Dan di sini memang dia orangnya misterius, dia orangnya susah ditebak. Bahkan mungkin ada di antara kamu tuh yang rasanya kamu mengenal dia ini nggak sehari dua hari gitu ya, sudah berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Tapi kamu masih merasa kesulitan untuk memahami apa yang dia inginkan gitu. Karena terkadang ya orang ini suka ngebeka-beka jelas ya. Terkadang dia suka jutek-jutek gak jelas ya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tapi kamu sering dicuekin sama dirinya dia. Sehingga terkadang kamu sering banget merasa teruji mental kesabaran kamu karena tingkah misterius dia saat ini kayak gitu. Dan sebenarnya dia cukup sadar ya bahwa selama dia menjalin hubungan dengan kamu, orang ini tuh masih terlalu banyak egonya. Dia sadar akan hal itu ya. Tetapi yang aku rasakan tuh hal itu yang sepertinya membuat dia ini merasa khawatir ya, khawatir takut apabila ya lama-lama kamu gak nyaman terus pergi meninggalkan dia bersama orang lain di saat orang ini tidak sanggup kehilangan kamu. Kayak gitu. Ini orang agak unik ya guys. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia? Seseorang yang tersiksa karena memikirkan dirimu saat ini. Oke. Aku tuh melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya paling seneng ya kamu puji-puji, paling seneng kamu sayang-sayangi ya. Orang ini juga paling suka ya ketika kamu memanjakannya karena itu membuat dia semakin cinta dan tambah sayang ya terhadap diri kamu. Meskipun kesannya antara kamu dan dia tidak seimbang karena hanya kamu yang terus-terusan effort ke dia, sedangkan dia nggak pernah effort ke kamu ya. Kamu selalu berusaha membahagiakannya dengan cara kamu sendiri, sedangkan orang ini tuh dia nggak bisa ngebahagiain kamu gitu. Gimana sih? Rasanya kan jadinya nggak adil gitu. Kamu pengennya diperhatiin terus, disayang-sayang terus, dimanja-manja terus, tapi kamu tidak pernah melihat bagaimana perasaanku gitu ya, karena aku juga ngerasa iri gitu. Nggak cuma kamu aja yang pengen dimanja, nggak cuma kamu aja yang pengen diperhatikan, tapi aku pun juga ingin merasakan apa yang kamu rasakan kayak gitu. Dan memang saat ini di antara kamu tuh memang lebih memilih menghindari konflik dengannya,
Makanya meskipun kamu sadar bahwa hubungan ini nggak seimbang tuh, tapi kamu nggak mau terlalu banyak kata gitu. Jadi ya udah deh, didiemin aja gitu ya. Orang memang karakternya udah seperti ini. Daripada kamu menuntut, ujung-ujungnya menimbulkan pertikaian, ya sudah, lebih baik kamu lebih memilih sikap diam ya, dan berharap orang ini akan menyadari bagaimana perasaan kamu dan memikirkan apa yang kamu inginkan gitu. Tapi saat ini sih ada sebagian di antara mereka tuh yang mulai memikirkan kamu gitu ya, mulai memikirkan perasaan kamu gitu, karena ya mungkin sudah terlalu parah ya tindakan yang dia lakukan kepada diri kamu, sehingga membuat kamu tuh mungkin merasa nggak dihargai gitu. Tapi ya saat ini dia sudah mulai sadar gitu bahwa ya aku tuh harus berubah ya jika menginginkan kamu terus selalu berada di sampingnya gitu. Karena jika kamu tetap terus diperlakukan gak adil kayak gini, ya gak menutup kemungkinan kamu akan kebawa nyaman sama pihak yang baru atau orang lain. Itu yang menjadi kecemasan, kekhawatiran terbesar dia saat ini. Cuman ya mungkin kamu gak sadar gitu, karena memang orangnya ya mungkin tuh cuek gitu ya. Dia gak terlalu terbuka sama kamu gitu. Terus kita lihat ya, di sini ada energi apa lagi? Seseorang yang tersiksa karena memikirkan kamu saat ini. Oke. Aku tuh melihat ya bahwa saat ini sebenarnya kamu sedang merasa kesel sama seseorang karena semakin bertambahnya usia, semakin dia tidak terlihat dewasa gitu. Ya aku tahu gitu bahwa kamu tuh berharga di dalam hidupku, tapi setidaknya ya kamu tuh ada keinginan untuk belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijaksana gitu. Nggak yang ketika dia berkonflik dengan kamu ya dia lebih memilih menghindar dari kesalahan, lebih memilih membatasi diri dengan kamu gitu ya, seolah-olah ya dia tidak mencerminkan seseorang yang bertanggung jawab. Itulah alasan kenapa mungkin saat ini kamu sedang berada di pucuk ya emosional kamu yang paling dalam gitu. Karena semakin dia dipahami itu semakin dia seenak dia sendiri gitu loh ya. Sedangkan kamu tuh saat ini sudah bukan waktunya lagi untuk bermain-main gitu. Kamu sudah menantikan adanya sebuah kepastian gitu. Jadi ya sudah gitu ya. Aku nggak mau mempertahankan hubungan yang makin lama tuh membawa dampak toksik bagi diriku gitu. Karena dengan kamu mempertahankan hubungan ini aja ya, itu membawa dampak negatif banget loh ya buat diri kamu sendiri. Mungkin kamu jadi kemana-mana merasa nggak nyaman ya, kerja pun jadi berantakan, makan pun nggak enak, tidur pun juga nggak bisa nyenyak gitu. Karena ya bisa dibilang tuh kamu terjebak dalam situasi yang toksik yang diciptakan oleh pasangan kamu sendiri gitu ya. Terus ya memang orang ini setiap saat ya dia selalu memikirkan dirimu gitu ya. Tapi lebih banyakkan kamu sih mikirnya ketimbang dirinya dia gitu. Karena terkadang orang ini tuh dia sering memikirkan kamu di saat dia ada maunya sama kamu gitu. Kayak misalkan dia butuh bantuan, kayak misalkan dia minta sesuatu dari kamu ya. Kayak misalkan dia minta belayan kasih sayangmu, udah dia memikirkan dirimu gitu. Tapi setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, ya sudah dia balik ke versi dia sebelumnya gitu, yang masih nggak jelas ya, yang masih sering ghosting gitu ya, yang masih suka sering lari dari tanggung jawab gitu. Jadi kayak rasanya kamu tuh kayak berjuang sendiri nggak sih gitu, cuman kamu nggak sadar gitu karena kamu sudah dibikin terlalu cinta sama dirinya dia gitu, sehingga kamu nggak sadar gitu bahwa saat ini tuh ya kayak kesannya kamu tuh bertahan dalam situasi hubungan yang nggak pasti gitu loh. Kita lihat lagi di sini bagaimana energinya seseorang yang tersiksa karena memikirkan dirimu saat ini. Ada seseorang yang saat ini sedang merenungi kesalahannya ya.
Jadi dia merenung, jadi dia introspeksi diri. Kenapa? Karena selama dia kenal sama kamu, dia banyak sekali kesalahan yang dia perbuat terhadap dirimu sehingga membuat kamu tuh merasa kecewa, ya, atau merasa ya bener-bener dia ini nggak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu. Karena di awal kelihatan baik, tapi finally endingnya kenapa ya? Ini membawa dampak yang membuat diri kamu merasa nggak bahagia gitu, ya. Dan di sini terlihat ya, mungkin ada di antara kamu yang saat ini sedang berjarak dengannya gitu ya, dan tidak ada suatu komunikasi gitu ya. Bukan karena dia nggak cinta sama kamu, tidak, karena saat ini dia sedang merenung, dia sedang memikirkan kamu gitu, merenung apa yang harus aku perbaiki, apa kurangku di mata kamu gitu ya, terus apa yang harus aku lakukan agar kamu tuh bisa memaafkan aku gitu, dan kamu yakin bahwa aku adalah cinta sejati kamu, kayak gitu. Karena sebenarnya di sini tuh aku merasa pada awalnya kamu berharap lebih sama dia, tapi nggak tahu kenapa harapan kamu tuh meredup gitu. Entah meredup karena kelakuannya, entah meredup karena tingkahnya, entah meredup karena ya kamu nggak yakin gitu setelah melihat kondisi dia saat ini yang semakin lama tidak seperti yang dulu gitu. Harap ya, jadi harap-harap cemas saat ini. Bukan berharap lebih, tapi berharap dalam sebuah ketakutan gitu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energinya? Lihat ya bagaimana energinya seseorang yang tersiksa karena memikirkan dirimu saat ini. Wow. Kamu nggak sadar ya bahwa saat ini tuh ada seseorang yang sepertinya dia mulai kepo ya, ingin mengetahui segalanya tentang diri kamu gitu. Dia ini sebenarnya orang yang berada di dalam satu komunitas dengan kamu ya, istilahnya itu satu circle ya. Dan orang ini memiliki perasaan lebih sama kamu, tapi kamu nggak sadar karena selama ini mungkin ada di antara kamu tuh yang menganggap bahwa dia hanyalah teman, dia hanyalah sahabat, dia hanyalah pasangan temanku, dia adalah atasanku ya, ataupun mungkin ya kamu tuh relasi kerjaku gitu. Jadi meskipun dia sering caper ke kamu, ngasih sesuatu, ngasih perhatian, tapi kamu nggak ngeh gitu ya, kamu nggak merasa gitu dicintai karena kamu menganggap bahwa dia adalah seperti teman biasa. Padahal tuh ya yang aku rasakan semenjak pertama kali dia mengenal kamu, dia udah ngerasa nyaman gitu ya, dia udah merasa ada ketertarikan. Tetapi dia sadar gitu ya, diri dia ini siapa, sehingga itulah yang membatasi ya diri dia untuk bisa mengungkapkan sejujurnya tentang perasaannya kepada diri kamu, kayak gitu. Padahal aslinya tuh ya kalau kamu bukan siapa-siapaku, ya aku tuh pengen jujur sama kamu setidaknya agar kamu tahu bagaimana cintaku ke kamu. Tetapi ya karena kamu bestiku, karena kamu atasanku, karena kamu pacar temenku, jadi ya udah gitu, aku hanya bisa mencintaimu dalam diam gitu. Dan orang ini tuh dia selalu ya sepertinya memantau kamu dari kejauhan, tapi kamu nggak sadar gitu ya, bahwa orang ini tuh sering stalkingin sosmed kamu, dia sering kepo tanya-tanya tentang dirimu ya sama orang-orang di sekitar kamu gitu, sebagai tanda bahwa orang ini tuh ya dia nggak cuma sekedar seneng aja gitu, tapi dia juga ingin mengetahui segalanya tentang dirimu gitu guys. Terus ini orang tuh kayaknya deket loh ya, ikatannya deket banget sama kamu gitu. Dan di antara kalian tuh memang setiap every time ya mungkin ya, every time, every moment ya kalian sering berinteraksi, kalian sering bertemu gitu. Cuman yang satu ya, bukan yang satu sih, jatuhnya itu kamu nggak sadar gitu bahwa ternyata ada seseorang di sekitar kamu yang tertarik pada dirimu. Dan setiap malam dia selalu memikirkan kamu, setiap saat dia selalu memandang fotomu gitu. Mungkin ada ya di antara kamu tuh yang kayaknya di awal tuh kamu ngerasa biasa aja sama dia gitu, tapi makin kesini kok makin kesana ya. Kamu sering merasakan koneksi batin yang tidak pernah terduga. Artinya loh kenapa ya kok tiba-tiba di pikiranku ini ada dia gitu. Padahal
ya aku tuh biasa aja sama kamu gitu, tapi kenapa kok akhir-akhir ini aku sering memikirkan dirimu? Ada apakah itu? Ya misteri cinta yang harus terpecahkan. Terus kita lihat ya di sini. Terus ya di sini tuh ada seseorang yang sepertinya sedang tersiksa. Ya dia mendapatkan suatu tekanan yang hebat, tekanan yang besar, tetapi ini lepas dari hubungan antara kamu dan dia. Artinya dia saat ini sedang menghadapi sebuah kesulitan ya, entah kesulitan finansial, entah dia menghadapi sebuah konflik ya antara diri dia dengan keluarganya, ataupun dia menghadapi konflik dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga membuat orang ini saat ini nggak terlalu fokus ya sama kehidupan love life-nya, sama kehidupan percintaannya. Dan di sini di antara kamu tuh ya kayak merasa gimana ya, merasa dibikin overthinking sama dirinya dia gitu, karena kok kayaknya dia berbeda gitu. Kenapa dia menjaga jarak? Ada apa yang salah dengan diriku? Atau apa ada yang kurang ya dari aku? Padahal tidak gitu. Ini semua terjadi bukan karena kekurangan kamu, melainkan karena adanya faktor lain yang membuat dia itu ingin fokus merenung, ingin fokus menyendiri, ingin fokus memecahkan masalah yang dihadapi saat ini ya. Dan memang saat ini ya dia sedang gak ingin chat sama kamu gitu, meskipun 1000 kata kamu kirim ya ke WA-nya dia gak bakal balas gitu. Kalaupun balas pasti jawabannya juga mengecewakan, karena dia sedang gak mood gitu, dia sedang gak ingin berkomunikasi dengan siapapun. Tahu sendiri ya, orang yang mungkin stres, yang banyak tekanan ya, mungkin ada yang pengennya tuh kayak nonton drakor ya, nonton film, atau mungkin ada yang melo-melo ya, yang nangis gitu ya, merenung di kamar. Mungkin ada yang main game gitu ya untuk mengalihkan rasa galaunya dia. Atau mungkin bahkan ada juga ya, ketika seseorang sedang mengalami sebuah tekanan, dia lebih ingin membangun koneksi antara diri dia dengan Tuhannya. Jadi kayak merenung, berdoa. Mungkin kalau dia muslim ya, dia meminta petunjuk dengan cara kayak sholat hajat, sholat tahajud gitu ya, untuk mendapatkan pencerahan dari Yang Maha Kuasa. Dan di saat ini memang ya dia tidak ingin diganggu dengan siapapun gitu. Jadi please, bagi kamu yang mungkin sedang bom chat ya, sedang bom chat sama dia, hentikan, karena itu akan percuma dan akan membuat dia merasa risih sama kamu gitu. Lebih baik biarkan dia berdamai dengan keadaannya, karena tanpa kamu minta pun ketika dia sudah benar-benar bisa menghilangkan ya masalah yang dihadapi, dia akan balik kok sama kamu. Cuman ya aku paham bagaimana ya rasa ketakutan kamu gitu. Kamu tuh takut kalau ditinggalkan sama dia pada saat kamu sayang-sayangnya kayak gitu. Karena ya kamu tuh tipikal orang yang ketika udah nyaman tuh yang nyamannya nyaman banget gitu ya, yang gak setengah-setengah. Tapi begitu kamu mengalami rasa kekecewaan, maka rasa sakitnya itu juga sakit banget kayak gitu. Kita geser dulu ya guys, biar kelihatan di sini di kamera, karena aku lihat tuh kayaknya kayak kekat dikit deh, bener gak sih? Jadi aku geser dulu ya. Terus untuk bottom of the deck-nya tuh ya, seseorang yang sedang memikirkan dirimu saat ini, dia adalah seseorang yang sangat mencintai kamu gitu. Dia memiliki bahasa kalbu tersendiri, dia memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan rasa kasih sayangnya. Jadi kamu gak perlu ya membandingkan antara diri dia dengan siapapun, karena orang ini memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan perasaannya, menyampaikan cintanya gitu. Ya kan di sini berbeda-beda karena general gitu ya. Mungkin dia ada yang cuek, tapi ketika ketemu kamu dia menjadi pribadi yang hangat dan romantis ya. Mungkin ada juga beberapa di antara mereka ini yang ketika ditelepon tuh kayaknya asik gitu, tapi begitu kamu dan dia ketemu, sumpah ya, nih orang tuh bener-bener kayak nggak ada bahasan. Dia orangnya dingin gitu. Kalau kamu nggak ngebahas ya udah dia bakal diem. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga ya seseorang tuh yang menunjukkan rasa kasih sayangnya lewat kejutan. Artinya dia orangnya suka kejutan gitu. Jadi kayak misalkan nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kamu dikirimin duit gitu ya. Mungkin nggak ada angin, nggak ada hujan, kamu dibelikan cincin. Atau mungkin ya nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, tiba-tiba ya dia udah nongol aja di depan rumah kamu, di depan kosan kamu gitu ya. Karena ya dia berbeda gitu, dia punya cara tersendiri untuk
mengimplementasikan bentuk rasa sayangnya. Terus, waduh, kenapa nih? Dan salah satu di antara mereka, memang ada seseorang tuh yang kayaknya suka tarik ulur kamu, gitu. Ya, jadi dia suka menarik ulur gitu, dalam artian tuh menarik ulur segalanya, entah menarik ulur waktu, entah menarik ulur untuk ketemu kamu, ya, entah menunda-nunda pekerjaannya, atau menunda-nunda pertemuan dengan dirimu, gitu. Jadi itu kayak sesuatu hal yang sangat kamu benci dari dirinya dia, gitu, karena ya udah yang realistis saja, gitu. Kalau kamu iya ya udah iya, gitu. Kalau kamu nggak bisa ya udah nggak bisa aja, gitu. Nggak usah pakai drama gini, pakai drama gitu. Nggak boleh pakai alasan ini, alasan itu. Yang jujur-jujur aja, gitu. Kamu orangnya lebih ke arah seperti itu sih, guys. Dan di sini kita akan lihat ya. Kita akan lihat di sini ada apa lagi? Ya di sini ada seseorang yang sepertinya seseorang yang memikirkan kamu saat ini. Dia sedang menimbang-nimbang, ya. Mungkin untuk berterus terang sama kamu, untuk meminta maaf kepada dirimu dan mengakui kesalahannya. Atau mungkin ada juga di antara mereka itu yang sedang menimbang-nimbang karena dia ingin serius sama kamu, gitu. Karena pada saat flashback ke belakang, dia sadar bahwa hubungan kita ini kurang seriusnya, gitu. Karena kita ini terlalu ego, karena kita ini terlalu nggak dewasa, gitu. Jadi ya sudah, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mempertimbangkan segalanya. Ya, untuk mempertimbangkan segalanya agar hubungan ini bisa berjalan lebih baik, ya. Nggak seperti yang kemarin-kemarin, gitu ya. Ya mungkin penuh konflik, penuh gejolak, penuh kecemburuan, penuh emosional. Terus di sini kamu nggak sadar gitu bahwa saat ini seseorang yang memikirkan kamu saat ini ingin mencari kamu. Ya, dia ingin mencari kamu dimanapun kamu berada. Jadi dia effort, gitu ya, dia berusaha menghalalkan segala cara demi bisa terkoneksi dengan dirimu, gitu ya. Dan ini berlaku juga sama orang-orang yang mungkin pernah terikat dalam sebuah hubungan di masa lalu dengan kamu, tapi dia belum benar-benar ikhlas move on dari hidup kamu. Makanya saat ini dia mencoba, ya, hadir lagi di dalam kehidupan kamu. Makanya dia mungkin ada nih yang sedang DM kamu, kontak-kontak kamu, ya, tiba-tiba kamu dicat ya sama nomor rahasia, gitu ya, atau nomor misterius, gitu. Tiba-tiba, hai, ini siapa ya? Padahal dia nggak ada di kontak kamu, kok tiba-tiba dia nongol, ya. Artinya ya sudah, dia memang ada niat, gitu, untuk mencari kamu karena dia tersiksa. Selama dia tidak bersama kamu, dia terus-terusan memikirkan dirimu. Ini memang orangnya tertutup, ya. Yang aku lihat ciri-cirinya, dia orangnya tertutup banget. Dan dia juga orangnya pasif. Pergerakannya lambat. Sehingga mungkin itu alasan kenapa ya kamu tuh mengakhiri ya kisah cinta kamu bersama dia. Karena kamu tuh orangnya gercep, gitu. Sedangkan dia orangnya tidak berprogres, gitu. Kita lihat lagi di sini. Ada energi apa lagi yang terbaca? Wow. Terus di sini aku juga melihat seseorang yang memikirkan kamu saat ini, dia adalah seseorang yang naksir, ya. Dia naksir ke kamu, dia ingin menyampaikan isi perasaannya. Jadi dia nggak peduli, gitu ya, entah kamu punya pasangan, entah status kamu lebih tinggi dariku, ya, entah dirimu siapa, ya sudah, gitu. Itu adalah urusan duniawimu, gitu ya. Yang jelas tuh, aku ingin menyampaikan tentang sejujurnya perasaan aku kepada dirimu, gitu. Jadi entah kamu mau menerima dia atau mau menjauhinya, ya sudah, yang penting dia berjuang dulu. Wow. Karena di sini kan terlihat, ya, ada seseorang yang memberikan tawaran, ya, memberikan tawaran hubungan baru, cinta baru, komitmen baru terhadap seseorang yang dia cintai, yaitu kamu. Karena beberapa di antara mereka ini memang dia tipikal orang yang menurut aku tuh dia orangnya realistis, gitu. Kalau suka ya suka, kalau enggak ya enggak, gitu. Ketika dia menawarkan cinta kepada dirimu, artinya dia benar-benar suka sama kamu, gitu. Terus
Dan ini tuh setiap malam ya dia membayangkan kamu. Mungkin waktu purnama ya, mungkin waktu hujan deras ya, mungkin waktu dia banyak masalah, dia selalu membayangkan kamu. Ya meskipun kamu dan dia tuh masih belum ada ikatan apapun gitu, tapi ya dia merasa hati dia tergerak untuk mencintai kamu. Kita lihat lagi, ada energi apa lagi di sini, guys? Ada yang sakit hati. Wow, menarik ya. Ini bisa tergambarkan juga ya. Mungkin ada seseorang tuh yang merasa sakit hati itu kamu ya. Karena di sini aku melihat ada seseorang yang sejatinya dia kamu percayai, tapi pada akhirnya dia berkhianat. Ya, mungkin dia memanfaatkan kebaikan kamu, mungkin dia nggak setia di belakangmu, atau mungkin ya orang ini tuh dia mendekati kamu untuk tujuan tertentu. Tetapi karena kamu orangnya tulus, karena kamu orangnya baik gitu, sehingga kamu tidak pernah berpikir negatif pun ya, sedikit pun negatif tinggi kepada siapapun gitu. Apalagi ya dia adalah seseorang yang kamu sayangi gitu. Tapi pada akhirnya kenapa ya seseorang yang kamu cintai tersebut, seseorang yang kamu percayai ternyata mengkhianati kesetiaan kamu sendiri gitu. Sehingga saat ini aku melihat ada beberapa di antara mereka itu yang merasa berdosa gitu ya, merasa nggak tenang hidupnya, mendapatkan karma ya, mendapatkan hambatan gitu atas segala yang pernah dia lakukan kepada dirimu. Terus dan di sini aku melihat juga ya, aku nggak tahu kamu saat ini sedang menghadapi ancaman dari mana, entah ancaman dari pasangan kamu, entah ancaman dari atasan kamu, atau ancaman dari keluarga kamu. Karena di sini aku melihat kayak kamu tuh mendapatkan serangan ya, serangan dari orang-orang terdekat kamu gitu. Kayak ada orang yang pengen menyerang kamu gitu. Menyerang apa ya? Mungkin menyerang mentalmu, menyerang kepercayaan kamu, merendahkan kamu, tidak menghargai dirimu ya. Intinya menyerang dengan sesuatu hal yang membuat diri kamu tuh jadi kepikiran gitu. Dan lebih parahnya yang bikin kamu rasa sedih itu kenapa gitu ya, orang yang kamu cintai kok justru malah menyerang kamu dengan berbagai hal yang pada akhirnya tuh membuat mental kamu jadi drop gitu ya, menjadi down gitu. Karena di sini tuh kamu kayak sedikit munafik ya. Jadi kayak bukan munafik sih jatuhnya. Kenapa ya? Jadi kayak intinya tuh kamu nggak mau terlalu sedih di hadapan orang lain, padahal kamu sendiri tuh menderita gitu. Jadi kayak gimana ya, berusaha menutupi gitu. Karena mungkin kamu orangnya nggak mau dikasihani gitu. Kamu nggak mau orang-orang tuh tahu tentang masalah personalitinya kamu kayak gitu. Dan di sini seseorang yang memikirkan kamu tuh, di sini ada seseorang yang memang dia punya tujuan hidup ya, punya tujuan hidup, punya mimpi bersama kamu gitu. Cuman karena mungkin dia sering bertingkah di belakang kamu sehingga kebaikan dia ini sering tertutupi gitu, karena lebih dominan sisi negatifnya daripada positifnya, sehingga ya udah gitu. Yang terlihat tuh hanya sisi-sisi negatif dia aja gitu. Terus di sini dia sebenarnya cukup loyal ya sama kamu, dia cukup loyal. Terus dia juga orangnya tuh bisa menjadi sandaran terbaik ketika kamu banyak masalah. Jadi nggak tahu kenapa ya, kayak ketika kamu mencurahkan isi hati kamu kepada dirinya dia, ya udah kayak masalah itu lewat gitu aja gitu. Karena orang ini tuh bisa menenangkan kepanikan kamu, bisa menstabilkan emosimu gitu. Karena ya memang secara usia dia sudah cukup matang gitu. Secara mental pun dia juga sudah cukup dewasa. Dan yang lebih cukup membuat aku merasa bahagia itu, aku speechless gitu. Karena ya orang ini dia punya tujuan yang jelas sama kamu, meskipun terkadang hubungan kamu tuh harus dihadapkan sama situasi yang ya mungkin tak terduga gitu. Tapi yang jelas kan orang ini punya niat yang lurus sama kamu. Terus kita lihat
Ya, di sini bagaimana energinya? Wow. Ada seseorang tuh yang sepertinya dia saat ini sedang menyalahkan diri dia sendiri, ya, dan dia merasa bahwa dia nggak pantas ya sama kamu gitu. Kenapa ya? Karena mungkin kamu tuh orangnya saking baiknya, ya, saking baiknya kamu sama dirinya dia, dan orang ini ya dia tidak bisa memberikan kebaikan seperti apa yang kamu berikan, sehingga kayak orang ini tuh selalu berada di posisi yang tidak memantaskan diri dia untuk menjadi pasangan kamu gitu. Kayak gimana ya, kayak dia tuh merasa nggak percaya diri gitu loh ya. Mungkin mantan-mantan kamu tuh jauh lebih sempurna jika dibandingkan dengan aku gitu, ataupun mungkin ya kamu tuh orangnya istimewa gitu ya, ketimbang apa sih yang kamu harapkan dari diriku yang penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan konflik ya, ataupun mungkin penuh dengan gejolak gitu ya. Tapi meskipun demikian dia sangat merasa menghargai ya bentuk cinta kamu kepada dirinya dia, kayak gitu. Dan di sini kita lihat ya, di sini ada zodiak apa aja yang terbaca. Yang jelas ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Capricorn, Virgo, Libra, Gemini dan Aquarius ya. Libra, Gemini, Aquarius. Kemudian ada Taurus, Capricorn, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Yang paling kuat ya di sini energi dari Libra, Gemini dan Aquarius. Tapi ingat, tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga hadir di sini. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada teman-teman semuanya. Dan bagi kalian yang mau berkonsultasi ya personal reading secara berbayar, teman-teman bisa silakan langsung saja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. So, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye-bye.